Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Talavara Rangga Pratama. Di sini saya akan membahas bab selanjutnya yaitu tentang IP address dan subnetting. Di sini ada materi pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan privat, classful classes addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, dan yang terakhir konsep switch dan router. Materi pertama yaitu pengenalan IP address. Nah, IP address sendiri yaitu Internet Protocol Address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat komputer atau perangkat lainnya dalam jaringan komputer termasuk internet. Fungsi IP address: satu, mengidentifikasi perangkat dalam jaringan; dua, menghubungkan perangkat dalam jaringan; tiga, mengatur komunikasi antar perangkat. Jenis IP address: IPv4 menggunakan 32 bit dan terdiri dari 4 octet. Contoh 192.168.1.1. Yang kedua, IP address IPv6 menggunakan 128 bit dan terdiri dari 8 grup. Contoh 2001 masih titik 20 db 8 28. Nah, kelas IP address kelas A yaitu dari 0.0.0.0 sampai 172.255.255.255 untuk jaringan besar. Kelas B itu dari 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Kelas C 192.0.0.0 sampai 223.255.255. Kelas D 224.00.00.00 sampai 239.255.255.255 dan berikutnya. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lain, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Sekarang yang subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP. Nah, materi yang selanjutnya yaitu IP public dan IP privat. Kita dari yang IP public terlebih dahulu. Nah, IP public yaitu alamat IP yang digunakan untuk mengakses internet dan dapat diakses dari mana saja. IP public digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di internet dan untuk mengarahkan data ke alamat yang tepat. Berikut contoh IP public yaitu 202.100.100.100, 180.250.100.100. Nah, singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan untuk internet yang bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Selanjutnya yaitu IP privat. IP privat adalah alamat IP yang digunakan untuk jaringan lokal dan tidak dapat diakses dari internet. IP privat digunakan untuk menghemat penggunaan alamat IP publik untuk meningkatkan keamanan jaringan. Berikut adalah range IP privat. Itu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 192.168.00 sampai 192.168.255.255.
Jadi, alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses dari internet. Adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, di sini materi selanjutnya yaitu IP classful dan classes. IP classful adalah sebuah sistem pengalamatan IP yang menggunakan 5 kelas alamat IP yaitu kelas A, B, C, dan D. Dan setiap kelas memiliki rentang alamat IP yang berbeda-beda. Kelas yang pertama ini memiliki nilai yaitu 0 sampai 127, kelas B dari 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223, kelas B, kelas D 224 sampai 239, dan kelas E 240 sampai 255. Ini ada subnet, maksudnya dari kelas A di 255.0.0.0 dan kelas B di 255.255.0.0. Di kelas C 255.255.255.0. Jadi kalian di sini ada CIDR yaitu Classes and Inter-Domain Routing adalah sebuah teknik pengalamatan IP yang memungkinkan penggunaan alamat IP yang lebih fleksibel dan efisien. Di sini CIDR dari kelas A yaitu ada /8 dan kelas B ada /6, ada C/24. Dengan IP atau yang ini yang class full, yang classes tadi, yang class full, yang ini yang class full adalah sebuah sistem pengalamatan IP yang tidak menggunakan kelas alamat IP seperti IP class full. IP class itu menggunakan subnet mask yang dapat diatur secara default dan dapat diatur secara fleksibel untuk mengatur rentang alamat IP. Ini contoh kelas A 10.0.0.0 sampai 10.255.205.5 memiliki default subnet mask yaitu 255.0.0.0 dan ini dan lain sebagainya di kelas-kelas berikutnya. Dengan demikian, IP classes memiliki kelebihan dalam hal fleksibilitas dan efisiensi penggunaan alamat IP. Namun, IP classes juga memiliki kekurangan dalam hal kompleksitas dan kesulitan dalam mengatur subnet mask. Nah, di sini kita akan materi selanjutnya yaitu kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda perlu melakukan beberapa proses yaitu seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. Di sini kasus subnetting contohnya diberikan alamat IP misal 192.168.1.0/24 dan ingin dibagi menjadi beberapa subnet dengan kebutuhan sebagai berikut. Subnet 1 30 host, subnet 2 60 host, subnet 3 100 host atau 120 host. Langkah-langkah subnetting prefix yang sesuai. Untuk menentukan prefix yang sesuai, kita perlu mengetahui jumlah host yang dibutuhkan. Dalam kasus ini, kita membutuhkan 3 subnet yang jumlah hostnya berbeda-beda. Subnet 1 30 host menghasilkan prefix /27 yaitu dengan 32 host. Subnet 2 60 host menghasilkan prefix /26 menghasilkan 64 host, dan juga subnet 3 120 host menghasilkan prefix /25 dengan 120 host. Selanjutnya, subnet mask dapat dihitung menggunakan prefix yang telah ditentukan. Subnet 1/27 subnetnya yaitu 255.255.255.224. Subnet 2 /26 menghasilkan subnet mask 255.255.255.192. Subnet 3/25 menghasilkan subnet mask
255.255.255.128. Yang selanjutnya yang IP network dapat dihitung menggunakan alamat IP yang diberikan dan subnet mas. Subnet 192.168.1.0/27 menghasilkan IP network 192.168.1.0. Subnet 2 link unavailable menghasilkan IP network 192.168.1.32. Subnet 3 link unavailable menghasilkan IP network 192.168.1.164. Yang berikutnya IP broadcast dapat dihitung menggunakan IP network dan subnet mas. Subnet 1 nama yaitu 192.168.1.0/27 menghasilkan IP broadcast 192.168.1.31. Subnet 2 link unavailable menghasilkan IP broadcast 192.168.1.63. Berikutnya subnet 3 link unavailable menghasilkan IP broadcast 192.168.1.127. Range IP yang bisa digunakan dapat dihitung menggunakan IP network dan IP broadcast. 1. Subnet 1 192.168.1.1 menghasilkan 192.168.1.30. Subnet 2 192.168.1.33 menghasilkan subnet 192.168.162. Yang ketiga subnet 3 192.168.1.1 192.168.1.65 menghasilkan 192.168.1.126. Nah, itulah contoh kasus subnetting. Ya, di sini saya akan membahas kasus subnetting dengan host 100 atau PC 100. Di sini ada 3 tipe IP address, kelas A, kelas B, dan kelas C. Ini kelas C saya akan membahasnya itu dengan berarti /25. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama kita cari hasil pangkat yang paling dekat dengan 100. Nah, di sini hasil pangkat paling dekat dengan 100 yaitu 128. Jadi, kita menggunakan perpangkatan 2 pangkat 7. Nah, yang pertama saya akan mencari prefiksnya. Di sini rumus prefiks itu 32 dibagi pangkatnya. Maaf, 32 dikurangi pangkatnya. Di sini 7. 32 kurangi 7 sama dengan 25. Nah, hasilkan /25. Terus total IP rumusnya itu 32 dibagi atau 32 dikurangi 25 hasilnya 2 pangkat 7. Nah, di sini hasilnya 228. Nah, di sini subnet masnya itu rumusnya 256 dikurangi 128 menjadi 128. Nah, di sini karena saya menggunakan IP address tipe C, maka kalau saya menggunakan kelas C berarti fokuskan pada perubahan oktet yang terakhir. Jadi, maaf ini kelebihan 1, jadi yang fungsi yang 4 ini. Jadi, kalau saya menggunakan IP kelas C, berarti kita fokuskan pada pencarian yang belakang ini. Jadi, ini yang 3 awal itu sudah default. Nah, di sini subnetnya 255.255.255.128. Nah, berikutnya saya akan coba menggunakan kelas C. Di sini 192.168.1.x/25. Nah, di sini mencari IP networknya pada case yang pertama yaitu 0 juga jumlah atau total IP 128 terus ditambah totalnya
menjadi 256. Selanjutnya IP broadcast-nya pada blok yang pertama 127 hasil dari 128 dikurangi 1 dan juga yang 255 hasil dari 256 dikurangi 1. Nah, di sini menghasilkan atau yang untuk IP network-nya itu kita menggunakan blok terserah antara blok 1 atau blok 2. Di sini saya menggunakan blok 1, yaitu yang 0, jadi 192.168.1.0. Begitu pula dengan IP broadcast-nya, yaitu saya menggunakan yang blok 1, itu menjadi 192.168.1.127. Nah, adapun IP range-nya yaitu antara 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126/26. Langsung saja materi yaitu blok subnet. Ini blok subnet itu diibaratkan sebuah ruangan. Di sini saya sudah memiliki atau mengkonfigurasi hasil dari IP network-nya dan juga IP broadcast. Di sini ada blok subnet 1, blok subnet 2, blok subnet 3. Jadi blok subnet 1 plus blok subnet 2, blok subnet 3. Nah, di sini juga ada grafiknya. Nah, kalau blok subnet itu misal sesama blok itu tidak bisa saling berkomunikasi kecuali antar device-device ini. Misal di sini kita menggunakan 192.168.1.1 misal. Nah, sedangkan berhubung dengan PC satunya yaitu misal 192.168.1.2. Jadi itu bisa terhubung. Tetapi kalau saya menggunakan misal saya dengan menggunakan yang 192.168.1.32 dengan 168 dengan maksudnya 192.168.1.64. Jadi itu tidak bisa karena tidak sesuai dengan blok subnetnya. Ini sudah ada blok subnetnya. Jadi misal blok subnet yang 1 dengan yang 2 itu tidak bisa terhubung. Tapi kalau misal antar device-device ini dengan IP dengan bloknya yang sama atau sesuai itu bisa saling terhubung. Nah, di sini saya akan membahas materi yaitu IP VMAT delivery type. Di sini ada sebelumnya IP VMAT delivery type adalah proses pengiriman data dalam jaringan komputer yang menggunakan Internet Protocol versi 4 atau IPv4. Nah, di sini IPv4 memiliki 3 jenis delivery type, yaitu yang satu unicast one-to-one communication, 2 multicast one-to-many communication, 3 broadcast one-to-all communication. Yang pertama itu yang unicast. Unicast adalah jenis delivery type yang digunakan untuk mengirimkan data dari satu host ke host lainnya secara langsung. Unicast menggunakan alamat IP unik untuk setiap host. Contoh mengirimkan email dari satu orang ke orang lain. Yang kedua ada misalnya multicast. Multicast adalah jenis delivery type yang digunakan untuk mengirimkan data dari satu host ke beberapa host lainnya secara bersamaan. Multicast menggunakan alamat IP multicast yang khusus. Contoh mengirimkan siaran TV secara online ke beberapa pengguna. Yang terakhir broadcast. Broadcast adalah yang one to communication. Itu jenis delivery tipe yang digunakan untuk mengirimkan data dari satu host ke semua host lainnya dalam sebuah jaringan. Broadcast menggunakan alamat IP broadcast yang khusus. Contoh mengirimkan pesan ke semua pengguna dalam jaringan lokal. Nah, di sini dan materi selanjutnya yaitu konsep switch dan router. Saya membahas yang konsep switch terlebih dahulu. Ya, switch adalah perangkat jaringan yang menghubungkan beberapa
perangkat dalam jaringan. Nah, ini switch menggunakan alamat MAC untuk mengarahkan data ke perangkat yang dituju. Komputer A dan B terhubung ke switch, dan komputer C dan D terhubung ke switch. Ketika komputer A mengirimkan data ke komputer C, switch akan mempelajari alamat MAC komputer A dan C. Switch kemudian akan mengirimkan data dari komputer A ke komputer C melalui port yang terhubung ke komputer C. Nah, di sini ada konsep router. Konsep router ini adalah ini. Yang pertama, menentukan alamat IP router untuk setiap antarmuka atau antar EO terhubung ke jaringan A. Jadi alamat IP-nya ini 172.116.20.15. Antarmuka E1 terhubung ke jaringan B. Jadi alamatnya ini 20.1, bukannya ini. EO menggunakan IP 172.172.16.20.1. Sedangkan ke antarmuka E1 terhubung ke jaringan B, jadi alamat IP-nya 172.116.100.1. Saya perlu menentukan subnet mask untuk setiap jaringan karena tidak informasi yang kita akan berasumsi saja bahwa subnet mask defaultnya digunakan yaitu 255.255.255.0. Nah, kita dapat menentukan alamat broadcast untuk setiap jaringan. Alamat broadcast adalah alamat IP terakhir dalam rentang alamat IP jaringan. Untuk jaringan A, alamat broadcastnya misal 172.172.16.20.255. Untuk jaringan B, alamat broadcastnya misal 172.16.100.255. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Nah, bab kali ini atau materi pada bab IP address dan subnetting sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah nonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.